gentayangan umur hidup. Pak RW melotot kecil. Lah, maksudnya apalagi yang kurang? Rungkat ngelirik ke kotak kayu di tangannya, ngetuknya pelan 3 kali. Tok, tok, tok. Suaranya aneh, kayak kosong, tapi nyerap dingin di telinga. Dia lalu ngomong datar, tapi tiap kata kedengeran berat. Lu kaya, RW, lu bisa bantu gua nggak bakal berani berdiri di sini jam segini. Dia lalu nunduk, nempelin telinganya ke tanah kayak lagi denger sesuatu. Beberapa detik kemudian, dia berdiri lagi. Matanya sayu. Lu denger nggak? Katanya pelan. Tanahnya bunyi. Kayak ada yang manggil nama lu dari bawah. Pak RW langsung pucat. Senter di tangannya goyah, hampir jatuh. Dari kejauhan, suara angin berat nyapu dedaunan dan bikin renting-renting goyang dikit, seolah ada yang ngetes beratnya uang di dalam. RW langsung nengok ke Rungkat, tapi Rungkat malah senyum kecil. Tenang, katanya pelan. Dia cuma ngecek jumlahnya. Besok kalau udah genap 1 juta, gue bawa kotaknya pulang. Mereka akhirnya keluar dari pemakaman. Rungkat bawa kotak itu di tangan, dijepit erat di dada. Wajahnya datar tapi matanya nyala kecil, kena pantulan lampu jalan. Pak RW masih belum sadar. Malam itu, yang tenang bukan arwah Jalil, tapi Rungkat sendiri, yang udah tahu besok pagi bakal pulang bawa kotak amal berat, berisi uang setumpuk, dan alasan sempurna buat balik lagi. Dan matanya mulai sayu, tapi pikirannya makin liar. Besok RW pasti sibuk, tapi istrinya, si Bu Ratna, gampang dibujuk. Dia takut banget sama hal-hal gitu. Cukup gua bilang Jalil nongol di depan pagar rumah mereka, pasti langsung keluarin uang. Lagian, uang ini juga bakal dibagi. Gua bukan serakah kok. Rungkat miringin kepala, ngebayangin wajah Jael, kembaran Jalil, yang dulu sempat datang ke kampung itu waktu kuburannya rusak. Jael juga harus gua kasih bagian, dia keluarga Jalil. Kalau gua bagi sama Jael, urusan beres. Biar dia bantu ngomporin cerita. Bilang aja, kalau kotak itu nggak diisi, Jalil bakal balik malam Jumat. Nah, beres. RW dan istrinya pasti makin panik. Dia ketawa kecil. Suara seraknya pecah di kamar sepi. Tapi detik berikutnya, dia malah nyengir kecil lagi. Ya, iya, gue juga mikir gitu, katanya pelan. Suara setengah bergetar, tapi penuh keyakinan. Tambah lagi dari Bu RW. Biar semua tenang, gua, lu, sama Jael juga. Dia tepuk kotak kayu itu 2 kali. Dan suaranya bergema di ruangan kecil itu. Kayak ada sesuatu di dalamnya yang ikut setuju. Dingin di telinga. Dia lalu ngomong datar, tapi tiap kata kedengeran berat. Lu kaya, RW, lu bisa bantu Jalil tenang sepenuhnya. Kotak ini bukan sekadar wadah duit. Ini tanda niat, tanda penghormatan. Kalau lu ikhlas sedekah 1 juta, kita nggak perlu datang ke sini lagi. Udah tuntas. Selesai. Pak RW mundur setengah langkah. Tanahnya bunyi. Kayak ada yang manggil nama lu dari bawah. Pak RW langsung pucat. Senter di tangannya goyah, hampir jatuh. Dari kejauhan, suara angin berat nyapu dedaunan dan bikin renting-renting beradu keras. RW gemetar. Suaranya serak. Oke, gue tambahin. Tapi ini terakhir. Biar nggak ada gangguan lagi. Pak RW langsung pengen pergi, tapi sebelum langkah pertama, kotak kayu itu bunyi sendiri. Kayak diketuk dari dalam. Tok, 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 dan tutupnya goyang dikit, seolah ada yang katanya pelan. Dia cuma ngecek jumlahnya. Besok kalau udah genap 1 juta, gue bawa kotaknya pulang. Mereka akhirnya keluar dari pemakaman. Erat di dada. Wajahnya datar tapi matanya nyala kecil.